harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus bunga bakung indah, bintang fajar cemerlang, yang termulia dari semua. Kabarkan dengan riang, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus korbankan hidupnya, mati untuk semua, agar kita boleh terima hidup kekal di surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom dan salam damai. Puji syukur kepada Tuhan dengan kebaikan dan juga kemurahan yang telah Dia berikan kepada kita. Kita dapat bersama lagi di dalam firman Tuhan pada kali ini. Semoga firman yang kita dengar ini menjadi satu nasihat yang baik lagi bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, terpujilah Engkau di atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau memberkati kami saat mendengar firman ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan berjudul Manfaat Penderitaan, Mei 16. 2 Korintus 1 ayat 4. Tuhan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini begitu baik dan begitu menarik buat kita untuk kita bahaskan bersama-sama pada hari ini. Sebuah kisah di mana mengatakan kisah ketahanan daripada Helen Keller diketahui oleh orang ramai. Penyakit menyebabkan dia pekak dan buta sepenuhnya ketika dia berumur 19 bulan. Walaupun begitu, dia ialah seorang tokoh yang penting di peringkat antara bangsa karena tulisan dan aktivisnya untuk orang buta, bisu, dan orang mati. Saudara-saudara, apakah kelanjutan daripada kisah Helen ini? Cerita yang kurang dikenali ialah peranan yang dimainkan oleh gurunya, Anne Sullivan, yang dengan kesabaran dan keazaman mengajar Helen cara bercakap, membaca, dan mendengar dengan tangan. Ini adalah mungkin karena Anne mempunyai masalah penglihatan yang serius dan memahami sepenuhnya batas dan kekecewaan Helen. Saudara-saudara, pasti kalau kita berada dalam situasi seorang guru ini, apakah kita memiliki kesabaran dan keazaman untuk mendidik seorang anak yang memiliki kecacatan? Saudara-saudara, ayat hari ini mengingatkan kita bahwa apabila kita mengalami kesusahan, kita lebih berdaya untuk membantu mereka yang terjejas oleh kesusahan. Selain itu, proses ini itu menjadi sempurna apabila kita telah menerima penghiburan dan pertolongan Tuhan. Ini menjadikan kita mampu menghiburkan orang lain dengan cara yang sama seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Apakah yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan ini sebenarnya?
Psikologi klinikal juga mengakui bahwa ahli psikologi yang pernah melalui situasi menyatakan yang sama seperti pesakitnya lebih mampu berempati dengan pesakitnya. Sebagai contoh, akan sangat membantu jika seorang memiliki seorang konselor yang pernah mengalami kemurungan untuk merawat mereka yang mengalami gejala kemurungan, atau seorang yang telah melawan ketagihan untuk merawat penagih. Ini adalah kata-kata daripada psikologi klinikal. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita untuk membantu seorang yang memiliki kecacatan dan kita seorang yang sempurna? Apakah kita membantu? Sudah tentu, tiada siapa yang suka penderitaan, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengakui kegunaan kesusahan itu sebagai satu cara untuk membantu orang lain. Dan ini bukan satu-satunya sebab. Penderitaan juga membantu kita mengalami perkembangan pribadi dan kematangan. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita ingin membantu orang yang berada dalam situasi ini? Rasul Paulus menuliskan kepada orang Roma dan memberitahu mereka bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Roma 5 ayat 4. Tambahan pula, Nabi Yesaya bercakap tentang penyucian melalui penderitaan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 10. Jadi saudara-saudara, ingatlah bagaimana kita di dalam penderitaan seharusnya kita dapat mengetahui dan melihat bagaimana Tuhan menuntun. Satu lagi pengajaran yang dibawa oleh kesukaran kepada kita ialah kesukaran membolehkan kita melihat akibat daripada kejahatan dan menghindari kejahatan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mazmur 107 ayat 17. Di dalam Roma 8 ayat 35 hingga 39, apabila Anda menghadapi kesukaran, pikirkan tentang bacaan ini dan terimalah ide bahwa baik penindasan, keresahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, maupun pedang tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Bukankah ayat yang begitu baik bagi kita pada hari ini? Bahwa di sebalik setiap penderitaan kita ada kebaikan dan juga manfaat buat kita. Semoga kita merasa bahwa bagaimana manfaat daripada penderitaan bagi diri kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas nasihat-Mu. Begitu baik buat kami hari ini. Kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Semua